Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 7 SMP Takwa Garuda? Semoga selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kerajinan dari tekstil dan juga serat. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Contoh produk tekstil yaitu produk serat, benang, kain, pakaian, dan berbagai jenis benda yang terbuat dari serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contoh serat yang paling banyak dijumpai adalah serat pada kain. Manusia biasanya menggunakan serat untuk membuat benang, kain, dan juga kertas. Serat terdapat berbagai macam jenis, ada yang berasal dari alam dan ada juga yang dibuat oleh manusia. Serat alam merupakan serat yang dihasilkan oleh tanaman, hewan, dan proses geologis. Contoh serat alam yang berasal dari tumbuhan yaitu adalah katun dan serat rami. Serat tumbuhan biasanya berasal dari biji yang terdiri dari kapas dan kapuk. Ada juga yang berasal dari daun, batang, dan juga buah. Selain serat tumbuhan, yang termasuk serat alam yaitu serat kayu, berasal dari tumbuhan berkayu. Dan juga ada serat hewan, umumnya tersusun atas protein tertentu. Contoh dari serat hewan yang dimanfaatkan oleh manusia adalah sutra dan bulu domba. Bulu domba itu adalah benang wol. Kalau sutra berasal dari larva ulat sutra saat membentuk kepompong. Yang kedua, serat buatan. Serat buatan adalah serat yang molekulnya disusun secara sengaja oleh manusia. Sifat-sifat umum dari serat buatan yaitu kuat dan tahan gesekan. Serat buatan disebut juga sebagai serat sintesis. Umumnya berasal dari bahan petrokimia. Namun ada juga serat sintetis yang dibuat dari selulosa alami, seperti rayon. Serat buatan terbentuk dari polimer-polimer yang berasal dari alam atau polimer-polimer buatan yang dibuat dari senyawa-senyawa kimia. Semua proses pembuatan serat dilakukan dengan menyemprotkan polimer yang berbentuk cairan melalui lubang-lubang kecil. Lalu, bagaimanakah teknik pengolahan serat dan tekstil? Amatilah video pembelajaran berikut ini. Proses pengolahannya bisa dilakukan dengan cara manual ataupun dengan menggunakan mesin. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengolahan bahan serat. Langkah yang pertama yaitu pemintalan. Setelah proses pemilihan serat, selanjutnya pengolahan kapas yang dikenal dengan istilah pemintalan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu penggulungan benang. Langkah berikutnya yaitu pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan warna untuk memperoleh warna yang kuat. Setelah itu, benang dikeringkan. Dan yang keempat yaitu penanunan benang menjadi kain. Selanjutnya, kita memasuki proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik yang digunakan dalam kerajinan tekstil yaitu segala cara yang digunakan untuk membentuk atau pengolahan bahan tekstil. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan serat dan tekstil.
Teknik yang pertama yaitu menenun. Kain tenun di Indonesia dikerjakan dengan dua jenis teknik, yaitu tenun gendong. Benang lungsin yang akan ditenun diikat mengelilingi punggung penenun yang digunakan di seluruh Indonesia, dan juga menggunakan teknik tenun yang menggunakan bingkai kayu sebagai alat bantu tenun. Selanjutnya, teknik tapestry. Tapestry merupakan sebuah teknik dalam pembuatan karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lainnya. Kita biasa mendapati teknik tapestry yaitu keset kaki, ikat pinggang, taplak meja, sal, dan juga ada beberapa hiasan dinding. Selanjutnya, teknik makrame. Makrame adalah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan, dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga terbentuk aneka rumbai dan jumbai. Contoh teknik yang biasa digunakan dalam makrame yaitu teknik pilin, simpul, anyam, atau rajut. Selanjutnya, teknik jahit. Jahit adalah teknik pembuatan suatu karya kerajinan yang terbuat dari guntingan atau potongan kain dengan cara dijahit sesuai desain. Ada yang dilakukan dengan memakai jarum tangan dan ada juga dengan mesin jahit. Selanjutnya, teknik jahit aplikasi, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias paston atau menggunakan mesin bordir. Selanjutnya, teknik sulam. Teknik ini merupakan seni membuat hiasan motif dengan teknik menjahit dan memadukan dekorasi sulaman pada kain. Alat bantu yang digunakannya yaitu jarum dan benang. Selanjutnya, teknik batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu proses dalam pembuatan batik adalah menggunakan canting untuk mengoleskan cairan lilin ke kain. Selanjutnya, teknik ikat celup. Teknik ikat celup adalah teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain dengan cara tentu sebelum dilakukan pencelupan. Teknik ikat celup sering dipadukan dengan teknik lain seperti batik. Langkah-langkah pembuatan produk kerajinan tekstil. Yang pertama yaitu mencari ide. Langkah selanjutnya yaitu membuat gambar atau sketsa. Berikutnya yaitu pilih ide terbaik. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulailah mempertimbangkan ide yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Pilih salah satu ide yang menurutmu dapat direalisasikan. Langkah yang terakhir yaitu pembuatan kerajinan. Pembuatan kerajinan dimulai dengan tahap persiapan tempat kerja, bahan, dan alat. Selanjutnya yaitu pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Pembuatan kerajinan diakhiri dengan evaluasi terhadap produk kerajinan yang telah dibuat. Tugas hari ini, carilah 5 produk kerajinan di rumah kalian, kemudian foto selfie masing-masing barang tersebut. Jadi kalian foto dengan barang-barang itu satu persatu. Jika sudah, kemudian tuliskan teknik pembuatannya. Apakah menggunakan teknik tenun, tapestry, makrame, jahit, jahit aplikasi, sulam, batik, atau menggunakan teknik ikat celup. Jika sudah ditentukan, kemudian buatlah dalam bentuk clipping di Microsoft Word dalam satu halaman. Jangan lupa tuliskan nama kalian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.